Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan atas pertanyaan tersebut menjadi ilmu buat kita semuanya, khusus untuk yang tadi umumnya yang menyaksikan video ini. Dalam hubungan suami istri, ketika seseorang sudah ikatan dalam suami istri ya, dengan akad nikah, maka diperbolehkan menggauli istrinya dari mana saja dan apa yang dia mau dipersilahkan, terkecuali dalam dua hal. Yang pertama, ketika si istri sedang haid, itu diharamkan tidak melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, yang tidak diperbolehkan dan diharamkan yaitu menggauli istri atau menyetubuhi istri atau menjima istri itu lewat belakang atau lewat dubur, yang disebut dengan liwat ya. Liwat ini sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini terjadi ketika pada kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut posisinya berbeda, cuman yaitu kalau kaum Nabi Lut ini posisinya dia laki-laki suka dengan laki-laki homoseks. Nah, begitu juga itu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pasangan suami istri yang sudah sah nikah, ya walaupun diperbolehkan dengan kesenangan itu, tapi itu sangat dilaknat. Ya, karena dilarang oleh agama, dilarang oleh ilmu kedokteran, dilarang oleh ilmu kejiwaan. Kalau sudah dilarang oleh agama, tentunya secara kesehatan pasti menimbulkan efek atau kemadaratan yang akan menimbulkan penyakit. Penyakit ini tentunya penyakit kelamin, madorot kepada istrinya, karena tempat tersebut adalah tempat membuang kotoran, bukan untuk kenyamanan berhubungan suami istri. Kenapa sih orang harus menjima istrinya lewat anus atau sebut dengan anal seks ya, kalau bahasa sekarang itu biasanya mempunyai kebiasaan yang buruk, yaitu menonton video-video yang tidak diajarkan oleh Islam. Hubungan-hubungan seks sekarang itu yang tidak diajarkan Islam itu yaitu gaya-gaya orang-orang sana, orang-orang non-muslim. Nah, kalau Islam mengajarkan yaitu silahkan dari masa saja, walaupun dari belakang ya, itu boleh saja, tapi tetap lubangnya sama gitu ya. Lubangnya itu juga, bukan lubang untuk membuang kotoran atau yang disebut dengan dubur. Itu sangat dilarang, sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, haram. Ya, haram ini hukumnya sangat besar. Apabila seorang istri ketika diajak suaminya untuk melakukan hal tersebut, maka si istri ini wajib melarang. Ya, bahkan menolaknya pun boleh. Menolaknya karena itu tidak diajarkan dalam Islam. Misalkan, "Pak, jangan, ini dilarang oleh Islam." Apabila seorang suaminya memaksa, "Kamu kalau tidak nurut," misalnya, tidak nurut dengan perintah suami, maka masuk neraka. Kalau itu jalan yang salah, boleh. Ya. Apabila sudah tidak bisa lagi dengan perkataan mencegah dengan suami dengan istrinya, tidak bisa lagi dengan lisan, maka si istri itu boleh datang ke pengadilan yang memutuskan, yaitu ke pengadilan yang memutuskan. Nah, nanti ke pengadilan itu menasihati suaminya. Apabila sudah tidak bisa dinasihati lagi, barulah hakim itu memutuskan cerai atau tidak, atau dengan dihukum hukum ditajir. Tajir itu bisa dipisahkan sementara, bisa perceraian, bisa saja diasingkan sejauh-jauhnya, itu tajir. Itu keputusan hakim ya. Kalau si istri ini tidak bisa lagi mencegah dengan lisan, dengan semaksimal nggak bisa, apapun dia mencegahnya nggak bisa. Nah, jadi wajib wajib mencegahnya. Ketika suami mengajak, emang seharusnya istri patuh, tapi dalam mengajaknya ini salah, berhubungannya salah, wajib menolaknya. Kalau seorang istri misalkan disuruh mencuri misalkan, itu wajib menolaknya. Begitupun dalam rumah tangga, suami istri itu melayani, istri melayani apabila itu tidak melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dilaporkan ke hakim, ditajir itu bisa saja diasingkan ya.
bisa saja dengan didenda dengan apa, itu keputusan hakim ya, atau diasingkan dan lain sebagainya, ditajir ya, hukuman karena sangat besar, kecuali mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila bisa dia bertobat dengan apa yang sudah perbuatnya, atau dia memang tidak mengetahui bahwa itu hukumnya haram, Allah Maha Pemaaf. Dan kalau si istrinya mengadukan ke hakim ya, tentunya dalam hal ini adalah itu dalam pengadilan agama ya. Kalau tidak nurut, misalkan masih ngeyel atau masih pengen melakukan, maka wajib melapor ke pengadilan ya. Nanti disitulah nanti seorang suami akan dipanggil, dinasihati. Dari tentunya setiap kejadian pasti ada hikmah, pelajaran yang harus kita ambil. Pelajaran yang kita ambil bahwa kejadian ini seperti ini dari dulu sudah ada ya, dan terjadi lagi zaman sekarang, bahwa tidak ada ulama manapun yang membolehkan liwat, namanya berhubungan istri lewat dubur. Dan kita ambil pelajarannya bahwa penting sekali ternyata pengetahuan belajar ilmu agama, agar kita tidak salah mengambil langkah untuk baik dalam beribadah, karena nikah ini adalah ibadah. Karena ibadah itu diterima dan tidaknya tergantung daripada ilmunya. Masyarakat semuanya harus banyak-banyak mengambil belajar tentang ilmu pengetahuan agama. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat.